Luar biasa, Man. Sudah dilakukan evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu bersyukurlah yang hari ini mendapat undangan karena dipanggil kembali untuk diangkat kembali sebagai tenaga kontrak pada UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Itu yang perlu disyukuri. Nah, karena Pak Rektor menilai Bapak dan Ibu memang layak untuk diangkat kembali sebagai tenaga kontrak tahun 2023. Nah, kenapa ini dirangkaikan dengan kontrak kerja? Karena perlu untuk Bapak dan Ibu tahu hak dan kewajiban. Kewajiban apa saja selaku pegawai non ASN ataupun tenaga kontrak di UIN, tugasnya apa saja, kewajibannya apa saja, dan haknya apa saja. Karena atas dasar itulah nanti yang pimpinan dari masing-masing Bapak dan Ibu adik-adik sekalian itu akan melakukan penilaian berdasarkan kewajiban yang harus dilakukan. Kalau ada salah satu saja kewajiban itu dilanggar, maka siap-siaplah dengan konsekuensinya akan menerima sanksi. Yang jelas sanksi itu sampai dengan pemutusan kontrak kerja. Akan adik-adik Bapak Ibu tanda tangani hari ini berkonsekuensi hukum. Sampaikan ke keluarga, sampaikan ke kerabat, laporkan ke pimpinan bahwa kewajiban saya ini, taruh tempel di atas meja. Kalau ada salah satu yang dilanggar, siap-siap dengan konsekuensi. Orang dan tenaga kesehatan BLU sebanyak 18 orang. Jadi totalnya 187. Selain security dan tenaga kebersihan CS itu, jadi masih ada lagi nanti sudah dilakukan penandatanganan kontrak kerja. Nah, kami laporkan juga kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita bersyukur karena dengan adanya penerimaan P3K yang sebelumnya UIN itu hanya mendapatkan formasi sebanyak 179. Nah, terima kasih Pak Rektor atas perjuangannya. Syukur ya, harus bersyukur nih. Kalau tidak bersyukur, nah itu karena insya Allah itulah hati dan aku. Jadi harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan bahwa UIN Jambi di awal mendapatkan jatah formasi itu hanya 36, tapi berkat usaha dan kerja keras dari Pak Rektor, maka formasi untuk UIN bertambah menjadi 179. Ya, udah yang mau pergi ya, ya udah. Jadi 4 tahun sampai dengan tahun 2022 kemarin. Saya rasa itu saja. Jangan lupa perjuangan itulah disertai Mengapa? Karena sesungguhnya takdir Tuhan itu jatuh setelah segala upaya. Ini perlu diperbaiki supaya maksimal. Dan menurut Mariatul Fadilah, katanya kalau syarat yang dia minta itu saya penuhi dan kelihatannya akan terpenuhi dalam waktu paling lama 4 tahun kita terus, dan termasuk yang prodi unggul fakultas kedokteran. Karena mengapa? Syarat-syarat keuangannya sudah terpenuhi, tentu saya harus jadi duit. Nah, kalau begitu doa berusaha, dan kelihatannya ada uang-uang yang boleh lakukan keluarga. Nah, kemudian hari ini kita
kita sedang membuat lembaga konservasi taman satwa. Kalau itu terjadi, kita sekarang sudah expose, studi kelayakan, proses izin sudah jalan. Tahun ini kita akan pembersihan lahan. Kalau itu terjadi, maka kita menjadi perguruan tinggi yang pertama di Asia. Di Indonesia sudah pasti belum ada di Indonesia. Di dunia ini ada 4, 1 di Israel, 3 di Nigeria. Perguruan tinggi yang mempunyai lembaga konservasi sejauh penelitian saya. Kalau ini terjadi, maka kita termasuk urutan kelima sedunia. Apa maknanya ini Bapak Ibu sekalian? Kalau begitu taman satwa, kebun binatang itu ada di belakang, itu ada 14 turunan bisnisnya. Ada turunan bisnis kegiatan untuk cari duit di belakangnya berlapis-lapis. Dari tiket saja sudah bisa masuk 9 miliar. Apa yang terjadi kemudian? Insya Allah akan terjadi peningkatan honor Bapak Ibu sekalian. Kalaupun nanti dari P3K bisa ditambahin dengan Bremo. Nah, yang ini saja nih, yang pemancingan. Ini sebentar lagi kita akan buat pemancingan, tempat sport seperti dan pemancingan sudah gambarnya. Itu nanti kita akan buat pekan penyebaran benih. Kita libatkan mahasiswa, dosen, partner kita, rekanan kita, pejabat politisi, pemerintah daerah kita akan sama-sama menyebarkan di sini. Tahun depan, tahun ini insya Allah sudah kita bisa melaksanakan. Gagasan itu belum ada di Indonesia, nggak ada. Adanya di Winjami karena Bapak Ibu ada di sini. Bapak Ibu jangan dikira ngomong saya itu main-mainnya, bukan kebetulan. Bapak Ibu dari sini. Kalau Bapak Ibu kadang sih belum gitu aja. Kalau saya aktornya bukan saya belum gitu aja. Yakini, oh ya mudah karena saya di sini. Bukan, Bapak Ibu. Tahu ya, sangkaan Tuhan terhadap kita ini sebagaimana sangkaan kita kepada karena itu berhusnuzon. Nah oleh karena itu kalau kampus ini sudah baik, sebarkan yang baik-baik. Kalau ada berita ranking yang masukkan berita ranking ucapan selamat, jangan masukkan berita kehilangan dalam kampus ini. Rektor mau berita baik, kamu berita jelek, tempel berita jelek masuk ke sini. Honorer kampanye kita. Jadi ke depan ini setiap ada berita baik sama-sama disupport berita baik dan sebarkan berita baik. Kalau ada berita yang jelek, laporkan di atasan. Ini ada yang jelek, apa yang dapat kami lakukan supaya ini baik. Tidak malah jelek. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kalau ini semua lancar semua, peningkatan pendapatan, peningkatan penghasilan disampaikan. Tapi mulai tahun depan ini kelihatannya bisa mendapat pendapatan kita meningkat. Orang wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Memiliki loyalitas tinggi terhadap pimpinan dan lembaga. 2. Bersikap transparan, jujur, objektif, disiplin, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 3. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. 4. Memberi contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas kepada sesama pegawai secara konsisten. 5. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas yang terjadi di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan. Selanjutnya, melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan lembaga, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. 9. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. 10. Melaksanakan tugas dan menaati kode etik karyawan serta tata tertib dan aturan yang berlaku di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang ke-11, mengikuti Saifuddin Jambi, membuat dan menyerahkan laporan kinerja harian setiap bulan kepada atasan langsung. Terakhir, bila saya melanggar hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.
Selanjutnya dalam pasal 5, pihak ke-1 dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada pihak kedua apabila 1. Mengajukan permohonan berhenti, 2. Tidak loyal kepada pimpinan, 3. Bekerja pada instansi lain, tidak masuk kerja selama 3 hari tanpa keterangan. Ya. Tidak masuk kerja selama 3 hari tanpa keterangan, karena itu disamakan dengan pegawai negeri sipil. Tidak sehat jasmani dan rohani, tidak menunjukkan kecakapan dalam jumlah kalian dengan informasi. Tapi kelulusan saudara sekalian tergantung pada usaha ketika jali. Tidak ada kelulusan ini yang tergantung oleh salah seorang pejabat. Dan tidak ada pejabat yang bisa mengklaim dia Anda lulus karena dia. Oleh karena itu tidak ada satu rupiah pun dalam konteks ini yang namanya iuran atau pembayaran uang. Apabila terbukti dapat dilaporkan dan akan kita proses. Pada seluruh pejabat saya ini, ya baru ini saya proses. Kalau ada diantaranya terindikasi menerima sehingga dia mengaku meloloskan saudara sekalian. Nggak ada juga tidak ada rektor. Nah, oleh karena itu kalau ada yang sudah mulai membisikkan itu bohong sama sekali. Dan itu belum sudah diumumkan belum? Yang sudah saya buat dulu pengumuman ini yang mengatakan kamu lolos karena dia nggak ada ya. Nah, karena itu jangan siapkan uang tuh ini. Kamu berusaha kalau ada tempat khusus, kalau Anda gagal itu nggak bisa ditolong. Jangan Pak, saya sudah 13 tahun di sini Pak, datang ke rektornya saya nggak bisa nolong itu. Nah, silakan nanti berusaha ya. Saya ingat nih kelulusan saudara sekalian. Ya, lanjut. Kedua, tidak loyal kepada pimpinan, 3. Bekerja pada instansi lain, 4. Tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan maksimal 3 hari, tidak disiplin waktu kerja, tidak sehat jasmani dan rohani, tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas, dinyatakan hilang oleh kepolisian, melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan nafsa, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja, dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, selanjutnya terlibat dalam kegiatan radikalisme dan atau terorisme, terlibat dalam tindakan lesbian, gay, biseksual dan transgender, menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaan, melakukan sesuatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Betul ya. Ini itu tidak laporan ini. Biasanya kan ada yang melapor tuh, laporan itu kita evaluasi nanti dia lakukan. Mengapa ini kita lakukan? Supaya pekerjaan kita itu seimbang dengan honor yang kita terima. Dan kalau nanti bekerjanya bagus semua, terjadi peningkatan kualitas kerja, mudah-mudahan terjadi peningkatan penghasilan dan insya Allah pada waktu yang tidak terlalu lama akan terjadi peningkatan honor, terjadi peningkatan. Nah, jadi gitu ya. Saya pikir demikian. Ya boleh satu orang menulis tangan yang tertinggal ya. Nah, kemudian sampaikan kepada keluarga Anda masing-masing di rumah bahwa cara kerja Anda sudah seperti ini. Nah, jangan cara kerja seperti ini. Kalau hasil maksimal, berdoalah. Insya Allah kalau penghasilan kita meningkat akan kita tingkatkan honornya. Uang makan dinaikkan menjadi 15.000. Kalau ada di luar yang ngomong-ngomong Pak Rektor gini, konfirmasi saya dulu kalau dulu keluar ini kamu kan jarang dengar saya ngomongnya. Dapat ngomong aja dia sampaikan. Kalau dibilang Pak Rektor jam ya agak sejuk lah. Suparman SH. Foto,
yo. Berakit-rakit ke Kita kasih aplaus bersama. Mesti ada tanda tangan tadi kan? Ya, nah. Oh ya, saya serahkan. Iya, tepuk tangan buat Man. Hidup Man. Iya. Luar biasa Man. Man, jangan digadai Man. Mau makan 15.000 terus katanya. Ya. Baik, terima kasih. Terakhir. Barang di kampus ini sekarang ini ada harganya sampai 2 miliar. Ya, mulai dari sekian ratus juta sampai sekian miliar. Semuanya mahal dan standar kampus internasional. Bapak Ibu harus ikut menjaga itu. Ya, nanti aturannya sedang kita buat. Ya, tidak boleh mencoret, tidak boleh terasa dekat. Terakhir. Barang di kampus ini sekarang ini ada harganya sampai 2 miliar. Ya, mulai dari sekian ratus juta sampai sekian miliar. Dan standar kampus internasional. Bapak Ibu harus ikut menjaga itu. Ya, nanti aturannya sedang kita buat. Ya. UIN Suta. UIN Suta. UIN Suta. Dan saya kira itu sejarah UIN saya kira. Yang kedua, saya bangga sekali karena UIN itu selalu naik meroket terus bahwa ini adalah kinerja terbaik, dedikasi rektor, dosen, semua spesifikasi terang semuanya UIN. Dan Pemprov terima kasih banyak karena UIN sudah mencetak atlet Jambi ini untuk SDM Jambi ke depan yang mereka mencapai dan bilang mereka terkenal. Kedua, visi-misi yang jelas untuk Jambi, apalagi nanti semua untuk Jambi. Nah, itu saya mendukung apapun yang mereka inginkan, insya Allah Pemprov siap dibantu semuanya. Jadi itu dia. Ya, insya Allah kami membantu bis. Ya, terima kasih. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya pedih, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian Alhamdulillah pada pagi hari ini kita resmi menggunakan model Golf Cup UIN Sultan Toha Hasmi Jambi dalam rangka mengurangi emisi dalam kampus. Jadi nanti mulai hari ini ke depan pejabat UIN masuk anggota senat apabila mobilisasi antar kampus itu menggunakan mobil dinasnya di satu tempat. Oleh karena itu kita mohon berkenan Menteri Agama Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Abu Ahmad sekaligus staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia untuk
nyatakan secara resmi penggunaan ini secara dengan segala manfaat. Untuk mengurangi polusi udara dan memanfaatkan mobil yang ramah lingkungan. Selamat untuk UIN Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك على ما تشاء قدير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. Lalu ada Haji Akbar, ini juga adalah wisuda Akbar hari ini. Bapak sekalian, artinya adalah tahapan UIN itu semakin hari semakin cepat, ya, semakin kolektif, sehingga wisudanya pun bisa bersama-sama pada hari ini. Itu tandanya bahwa tingkat penyelesaian studi dari mahasiswa kita itu bisa tepat waktu. Pak Bu, rektor kalau ketemu dengan rektor itu seperti orang tua ketemu dengan orang tua. Yang diceritakan dua hal. Pertama adalah anaknya, yang kedua adalah penyakitnya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, punya ini, punya itu. Prestasinya Pak. Kalau dalam dunia akademik rada-rada ujub dikit itu boleh lah, boleh. Supaya Bapak Ibu dan terutama para wisudawan ini juga bangga dengan UIN Jambi. Tepuk tangan untuk Pak Rektor. Beserta seluruh jajaran wisudawati UIN Jambi. Tepuk tangannya mana? Sarangyo untuk kalian semua. Menugaskan kepada kami untuk hadir di forum wisuda yang sangat luar biasa ini, dan UIN Jambi luar biasa. Para wisudawan akan semakin menderita dan bahagianya terkurangi dan terlalu lama. Saya ingin menyampaikan dua pesan saja. Kepada pesannya, saya ikutin thariqahnya Gubernur Jambi, menggunakan pantun, dan tolong cakepnya yang keras. Tolong cakepnya yang keras. Kalau tidak keras saya ulangi lagi. Ini diperhatikan ya. Ini pesannya Pak Menteri. Pergi ke toko membeli anggur. Mampir ke stasiun membeli tiket kereta. Jauh amat. Ini wisudawan wisudawati UIN tidak boleh menganggur. Kalian pasti bisa menciptakan lapangan kerja. Ya harus begitu memang. Menganggur segera menikah supaya punya kegiatan yang bermanfaat, yaitu merawat anak, istri, suami. Bersinar. Berolahraga di UIN Jambi bikin kita sehat. Pak, jogging tracknya luar biasa Pak. Ini muter sekali bisa 2 km. Wahai para wisudawan dan wisudawati, jangan pernah berhenti belajar. Semoga kalian sukses, barokah dan bermanfaat, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Kasihan tanpa kekasih. Saya ulangi ya. Kasihan tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya kira itu sejarah UIN saya kira. Yang kedua, saya bangga sekali karena UIN itu selalu naik meroket terus kemarin. Bahwa ini adalah kinerja terbaik, dedikasi rektor, dosen, semua aktivitas akademika gerak semuanya untuk UIN. Dan Pemprov terima kasih banyak. Karena UIN sudah mencetak atlet Jambi ini untuk SDM Jambi ke depan yang mereka disiapkan untuk menjadi pilar pada kedua, visi misi yang 14
untuk Jambi, apalagi nanti di kota Perantauan semua untuk Jambi. Nah, itu saya mesti mendukung apapun yang Pak Rektor inginkan. Insya Allah Pemprov siap membantu Pak Rektor tersebut semuanya. Jadi itu ya. PPKM tahun depan mobil bis. Ya, insya Allah kami membantu bis untuk ya. Terima kasih. Yang penting sudah ada Pak Biro Awal. Partisipasi apa yang sebaiknya tingkatkan lagi oleh para dekan. Sebentar saja Pak, silakan. Habis itu kita akan bertolak ke Kanwil tadi ya. Sebentar. Silakan. Pak Rektor, saya merasa tersanjung sekali. Siap. Mendadak begitu, saya juga tidak siap-siap apa-apa diminta oleh tamu dengan Jambi. Saya kira acaranya tunggal, sudah saja. Jadi kita manusia menyampaikan beberapa yang terkait ini Pak Rektor dan Bapak Ibu semua. 2023 itu tahun terakhirnya Pak Menteri. Beliau itu beberapa kali menyampaikan pesan. Saya kayaknya sudah nggak di sini, jadi teman-teman harus siap. Dan kultur kinerja yang sudah bisa dilakukan. Tapi kita nggak ngerti nanti itu kan kayak apa. Tentu saja kalau menggunakan namanya jelas. Nah, tahun 2022 ini Kementerian Agama itu memiliki sejumlah penghargaan dari lembaga di luar Kementerian Agama yang membuat kita itu ya senang di satu sisi, tapi sesungguhnya ada kekhawatiran di sisi yang lain karena berarti lembaga memberi penghargaan itu sudah membuat suatu baseline yang cukup tinggi akhir tahun. Nah, apakah 2023 itu kira-kira kita masih mungkin mempertahankan penghargaan itu atau ini yang membuat kita memang harus berpikir cepat. Maka berkali-kali Pak Menteri menyampaikan kepada kita semua untuk 2023 apa yang bisa kita lakukan, 2023 apa yang bisa kita lakukan. Pendidikan tinggi, saya kira kampus akan menjadi izin sektornya. Gunting rumput itu jangan yang gendol, untuk menunjukkan bahwa kita ini sudah mulai harus berkembang lah ya, misalnya pakai apa ya? Traktor ya. Orang coba Bapak Ibu yang sudah ada di disiplin ilmu Islamic Studies, pikirkan juga mengenai ilmu keagamaan. Jelas Febri itu nanti akan jauh lebih berkembang daripada fakultas konsulting. Saya kira anak-anak sekarang akan jauh lebih memilih prodi-prodi umum daripada prodi-prodi agama. Itu juga harus dipertimbangkan Bapak Ibu supaya mandat bisa salah ya kalau tidak salah Pak Rektor ya. Dulu itu ya tafakufiddin kalau tidak salah. Ya, ya. Tafakufiddin. Jadi anak-anak pesantren yang kita bersama
dan itu hadiah kami untuk Usman. Nah, tolong sampaikan kepada dia. Di medsos atau di tag terus Ya, nanti kita akan siap. bagian dari pasukan. Umas 11, nah, 8 Januari akan ada visitasi Fakultas Kedokteran dan itu kami hadiahkan untuk Usman. Karena mengapa? Karena satu-satunya di bawah pemenang yang kita. Kami duduk itu barengan dengan UNES, rektor ITB, macam kan enak rasanya. Itulah. Dan mereka open kita, tidak merasa kita tuh orang bermasuk ya, mereka kita masuk orang rektor kami juga tidak sama. Masih banyak atas ininya, atas kunjungan sini dan atas saran tadi dan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan hari ini itulah bukit. Jadi kalau ada cerita lain di Jakarta, kami mohon dikonfirmasi ulang apabila beritanya tidak menerima. Kenapa saya harus menyampaikan begini? Ada berita itu sampai ke Jakarta. Nggak ada kejadian di sini, tapi ada beritanya di Jakarta. Nah, kejadian yang tadi itu angka